Inilah para peserta rapat pleno Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sekota Sukabumi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 10. Dan inilah pimpinan persidangan yang diadakan di GKI Penginjil. Mereka lah yang akan memimpin persidangan ini. Selamat mengikuti. Silakan perwakilannya berdiri, Pak. Penerimaan anggota baru MNCC. Sama perwakilan juga ya. Oke, dari forum saya ingin bertanya apakah setuju, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu berkenaan dengan penerimaan MNCC, silakan. Dari gereja-gereja, apakah sepakat atau sepakat? Biasanya ada suratnya. Ya, silakan angkat tangan yang sepakat. Ya, yang sepakat. Oh, berarti sudah mewakili ya semuanya. Oke. Terima kasih, nanti suratnya akan diedarkan dengan hasil rapat pleno sekalian ya, akan disampaikan ke gereja-gereja. Surat keputusannya kan mana, Pak? SK-nya yang dibuat ada. Nah, ya belum kan, nanti dibuatkan SK setelah ini kan. Hari ini baru diketok. Ya, ya Pak, silakan. Ibu. Iya. Kapan syukuran di sana? Ya, terima kasih. Ditunggu syukurannya. Ya, baik. Oh iya, Pak, silakan Pak Sinaga. Bertempat anggota yang baru, mohon disampaikan alamat. Oh iya, nanti alamatnya nanti akan. Saya diumumkan syukurannya, Pak. Kalian alamat. Ya. Para pendeta ini. Mari kamu. Di atas, Pak. Nanti gerhana total. Bapak Ibu, terima kasih buat penerimaan kami di Sukabumi. Saya wajah lama, gereja baru. Ya, jadi kita semuanya udah saling tahu. Tadi alamat kami di Jalan Surya Kencana nomor 54, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Kepanjangan MCC itu. Oh iya. Pak. Kami waktu lahir, Bapak Ibu, gereja kami ditolong oleh satu keluarga bertempat di satu tempat namanya Gunung Nebo. Nah, lalu banyak beberapa anak-anak yang bilang, Pak, kita pakai bahasa Inggris aja yuk. Akhirnya kami menggunakan nama Mount Nebo. Dan kami, kebanyakan dari kami adalah pedagang, usaha. Jadi pedagang dan usaha yang membentuk gereja. Jadi kami menggunakan nama Mount Nebo Community Church. Gitu, Pak. Mount Nebo. Di Jalan Surya Kencana nomor 54. Hotel Berlian, Pak. Ya. Gembalanya siapa saja? Gembalanya saya, tetapi kami sistemnya kepenatuaan, Pak. Jadi kami ada 5 tim pengembalaan, gitu, Pak. Terima kasih. Pak, Terima kasih. karena gereja statusnya masih baru di PKGS, jumlah kakaknya berapa, Pak? Kayaknya pertanyaan yang tadi ya, Pak. Bapak dari gereja mana, jemaatnya berapa, terjadi sesuai yang dinubuatkan Pak Sitaurus ya. Karena masih baru kan, Iya. berapa tahun nanti ini. Iya. Perkembangannya diketahui di KGS gitu loh. Ya, kurang lebih kami ada dewasa sekitar mungkin berapa ya? Total, iya. Berapa kok, Bu? 300-an. Ada 290. 291. Di data Terima kasih. dulu sih sudah ada. Terima kasih Pak Oki. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kehadiran MNCC juga bersama dengan kita PKGS ya. Yang selanjutnya saya mungkin mengajak dan menghimbau kepada secara khusus ya, ini mumpung ada Ibu Lani di sini ya, GKKI penabur benih untuk seperti MNCC mengajukan permohonan kepada PKGS dan disertakan rekomendasi dari sinode. Itu biasanya supaya kita sahkan juga gitu ya, karena sudah cukup lama juga ya, PKKI penabur benih ya. Ya. PKKI penabur benih 5 tahun yang lalu sudah disahkan oleh Bapak Gembala Pak Nathanael. Oh, sudah saya ya? udah dapat SK-nya. Oh, sorry saya berarti yang lewat saya. Ya, Oke, itu terima terus kasih. saya juga dari surat saya lengkap ya Pak Nathanael dari
Kemenak. Kemenak ada, dari pusat, dari Jakarta, dari Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini koreksi sedikit aja. Kemarin pas pengurusan SKPL itu dari 2 jadi gabung. Oh, iya, Nah betul. ini harus disertakan kembali surat sendiri-sendiri. Iya. Karena di penyuluh sekarang memang belum keluar suratnya. Cuman kemarin 2-nya jadi merger. Ini Oh. perlu Iya. kembali ke kami Bu supaya sendiri-sendiri nanti SKPL. Ya. Saya ada suratnya Pak. Oke, terima kasih untuk itu. Yang Pak Lukas yang nggak ada. Yang Malukas yang nggak punya malah. Kalau saya dari pusat, dari Jakarta, dari Bandung, saya udah punya surat. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya bertanya Pak. Ya. Jadi saya bertanya Pak dengan kasus ini. Ini berkaitan dengan Natal. Ya, ini berkaitan dengan Natal tahun kemarin. Ya GKKI, ya. Waktu di dokumennya itu menyatakan bahwa gerejanya itu satu. Betul. Betul ya? Nah, tetapi ini sekarang di Sukabumi itu GKKI-nya ada 2. Ya dong? GKKI Menabur Benih sama GKKI Almarhum. Ini statusnya bagaimana? Dia statusnya tadi itu Pak. Akan dijadikan 2. Jadi kami masing-masing punya rumah tangga masing-masing Pak. Saya juga punya misalnya kas keuangan pun masing-masing. Oke. Tapi maaf ya saya sebenarnya nggak mau bicara di forum sini. Mungkin kita tahu semua Kali Tatung. Buat biaya operasional. Jadi Bapak merayakan Dana Natal harus diambil Kalau nggak salah, saya untuk juga operasional. biaya Natal, ya kan? Ya. Tapi diambil kan? Betul. Iya, gitu loh Pak. Ya, mohon nanti dijelaskan. Kalau pendetanya siapa ya? Pendeta kami itu berganti-ganti. Oh, ganti. Nggak ada di sini. Maksudnya gantinya berapa tahun sekali, berapa bulan sekali? Bisa paling lama 3 tahun ya. 3 tahun. Nih gereja Ya, saya Yesus harap Sejati. Kalau bisa gebelanya ikut nimbrung, ikut konven, supaya tahu wajahnya seperti apa dan sifat kerjanya seperti apa. Gitu ya. Jadi mohon Bapak ngerti ya. Jadi yang 3 juta itu bukan wah Untuk Natal. untuk Natal, enggak, biaya operasional di gereja setempat. Kalau saran saya, sedetek diambil. Ya. Jadi untuk kedepannya diambil aja. Nanti Bapak bisa jelaskan kepada jemaat, kepada pengurus, itu bukan melulu untuk Natal, enggak. Advent juga tidak menaikkan Natal, betul nggak? Betul. Tapi diambil gitu loh, ambil. Masa juga berkat bunga? Iya kan? Enggak. Makanya, iya, makanya perlu dijelaskan ya. Oke, bisa mengerti Pak? Oke. Pak Yusuf, mungkin saya usulkan begini. Narasinya aja yang di dalam proposal diganti bukan buat Natal, Pak. Operasional gereja. Karena mungkin Pak Yusuf terpatok dengan proposal yang sebagai contoh bahwa itu narasinya untuk Natal. Ya nanti mungkin Pak Yusuf bikin proposalnya berbeda, misalnya untuk operasional pengecatan gereja gitu loh. Jadi diambil Pak, sayang itu. Kalau menurut saya memang perlu diambil karena ini tugas negara memperhatikan gereja. Iya, Pak. Ini momennya memang kenapa keluarnya di Desember ya karena momen banyak gereja yang sedang Natalan, jadi momennya dikasihnya di Desember. Jadi ini memang untuk membantu gereja. Bersyukur kita sekarang udah 3 juta, kami sedang mengajukan 5 juta sebenarnya. Itu satu gerejanya. Oh iya, karena apa, masjid juga dapat itu, semua masjid juga dapat gitu. Kalau kita bisa sampai 5 juta kan itu bersyukur ya untuk gereja-gereja. Karena membantu operasional di gereja itu. Begitu ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, oke. Mengenai keuangan Pak, jadi mengenai setiap gereja yang memberikan dana Natal itu kan tiap
Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir dalam rapat pleno ini dengan mengucapkan Shalom Aleichem, Shalom. Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem ya. Ya, setelah melewati doa dan puasa, ya, puasa doa. Kami mengadakan rapat lewat aplikasi Zoom pada tanggal 3 Maret yang lalu, dan terjadi perdebatan yang amat seru. Wih, seru banget. Dan itu menegangkan di dunia persilatan ya. Ya, kami sesuai dengan penugasan, maka kami sepakat, sehati, sepikir, dan sepakat untuk calon ketua di tahun program 2023 sampai 2026. Calon ketuanya itu ada 2, yaitu Pendeta Kristianto dan Pendeta Lukman Sitorus. Mantap. Nah, untuk calonnya nanti silakan bagaimana kita memilihnya. Lalu yang sekretaris Pendeta Martin Luther Tobing. Nah, pas itu. PDM Juan. Pak Juan ini PDM atau PDM ya? Mana beliau? Nggak didengar nanti suaranya. Dan satu lagi calonnya Diaken Markus Larui. Apakah hadir Pak Markus? Boleh berdiri Pak? Oh, Bapak. Ya. Kamera boleh diarahkan ke Pak Markus. Dari GPIB. Oh, Ibu Janet. Oh. Ya. Kemudian bendahara PDM Lukius. Lukius nggak hadir. Bapak. Sudah pendeta. Oh, maaf, sudah pendeta Lukius lagi ke Bandung. Dan Pak Oki PDM, PDP atau PDM? Ya, PDM Oki. Jadi 2. Oke, sewaktu Sugiharto. Nama lengkapnya ya? Iya. Oki SS. Nah, itulah pengurus inti yang dipercayakan kepada kami untuk kami usulkan dalam ya persidangan ini. Silakan Pak, ya. sesuai ADART yang mau disahkan harus ada wakil. Oh, wakil. Iya. Berarti bagaimana kalau dalam pemilihan calon ketua ini kan ada 2. Nah, salah satunya wakil ya, yang Otomatis Pak. Jadi ketuanya cuma satu dong Pak. ketua 1, wakil 1. Ya, ketua 1 aja. Kalau yang 2 atuh Pak, ketuanya 2 tahun, wakilnya 2 tahun. Kan masih banyak ya Pak. Oh. Atau mungkin Lupa, Pak, Pak. ini kan kita Pak. Baru Atau tahu. mungkin Bapak Ibu, ini kan yang disampaikan baru ketua. Nah nanti misalnya teknis kita pemilihan kita bisa milih dengan kertas. Nah wakil diserahkan kepada Bapak Ibu nanti. Atau nanti diserahkan ketua yang jadi memilih wakil yang sesuai dengan kinerjanya itu juga boleh. Gimana Pak? Saya boleh lagi usul. Ya, nih Baik, saya pakai mic. secara pribadi dan mohon untuk dapat diterima, saya mundur dari pencalonan. Yang pertama, pertimbangan saya sedang susun tesis. Jadi sangat berat buat saya jika harus
Tapi saya tetap akan ambil bagian dalam kepengurusan BKGS. Jadi karena saya harus selesai di tahun ini tesis saya, jadi saya harus konsentrasi di kepengurusan BKGS dan konsentrasi pengembangan. Ada wakil. Tapi kalau wakil bisa ya Pak ya? Ya itu nanti dipilihkan saja di situ sesuai di jalurnya. Oke, makasih Pak. Saya juga boleh ngomong dong ya. Enggak, saya mau ngomong dulu sebelum di sini ngomong dulu apa kan dia ngomong bisa. Jadi bapak-bapak sekalian, terima kasih dari formatur. Kami ini Ibu Pendeta Merisum itu nanti bulan Juli emeritus. Ya, kami juga mengundang untuk saudara boleh hadir. Nah, begini, saya senang untuk ada namanya. Namun saya berpikir kita itu menyusun ADRT itu cukup sulit. Relasi yang bagus dibangun oleh Pak Kris juga bagus. Jadi saya sih berharap Pak Kris kita bisa aklamasi atau bisa milih. Kalau saya pribadi mengusulkan, saya juga mundur aja. Saya mengusulkan Pak Kris karena saya geraknya dia menyusun BKGS tahun ini, 2 periode ini, 1 periode dan ini harus tuntas karena banyak urusan belum beres. Kalau sudah beres Pak, berikutnya saya bersedia. Tapi kalau belum beres, saya pikir tolonglah diteruskan lagi. Begitu, makasih. Iya, Bapak Ibu, mungkin ke depannya, karena kalau kita menunjuk pasti semua punya alasan yang berbeda-beda, begitu ya. Seperti jadi kita kembali aja ke forum nanti dalam pemilihan, seperti itu. Kita sepakat ya, Bapak Ibu. Ya, lalu kemudian yang kedua untuk wakil ketua, ini mungkin usul, apakah kita nanti dari Bapak Ibu saja yang mencalonkan melalui pemilihan atau 2 nama tadi yang diusulkan oleh formatur. Artinya kalau satu sudah ketua maka yang lainnya wakil ketua. Artinya kita sepakati dulu itu baru kita akan memulai pemilihan kita. Ya, silahkan minta pendapat dan masukan Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak Pendeta. Ya, saya lihat Pak Kris tidak bersedia, Pak Lukman juga tidak bersedia. Loh, gimana sih? Gimana ya? Saya usul aja. Sekarang kita pilih calon aja. Jadi bagi kertas, nanti muncul namanya, nanti ditulis si A, si B, si C. Nah, nanti baru voting. Saya rasa begitu. Itu lebih fair. Setuju nggak? Yang nggak setuju siapa? Ya. Yang dipilih yang di sini ya? Iya, yang ada dipilih. Ngerti nggak? Iya. Seperti yang mudah-mudahan seperti itu. Ya, daripada tim formatur sudah menentukan Pak Kris sama Pak Lukman. Udah puasa saya belum tuntas itu. Kurang lama puasanya. Iya, saya dari Pak Kris sudah masih banyak kesibukan ya. Gitu. Karena saya begitu. Ya, jadi bagi kertas sekarang mungkin ada usul yang lain. Ada? Enggak? Itu bikin di bawah aja Pak. Nggak usah di tangan lagi. Jangan pulang Pak. Terima kasih buat waktunya. Kita sudah sepakat kan mengangkat memilih formatur. Formatur itu harusnya sudah bekerja, harusnya sudah matang. Calon yang ada juga harus siap sebenarnya. Tapi ya saya juga nggak tahu itu hak kewenangan setiap calon. Tapi biasanya kalau ada formatur itu berarti formaturnya sudah menetapkan, sudah menghubungi, sudah mewawancarai. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mekanisme pemilihan wakil. Nah, kita mau pakai mekanisme mana? Kalau tata dasar itu belum disahkan, kalau itu pakai itu boleh. Atau tadi usulnya Pak Natanaya, itu yang umum lah ya. Artinya pemilihan secara tertutup, siapa bakal calonnya, lalu itu tadi kita akan pilih. Ya.
Baik, itu saja. Karena sebentar lagi juga saya akan minta waktu dari Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk anggota PGIS, bahwa hari ini saya membawa surat undangan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya sebagai ketua umum akan menyampaikan bahwa akan ada pemilihan formatur pemilihan ketua PGIS Kota Sukabumi. Suratnya sudah tinggal ditangani oleh Pak Kris. Nanti saya kasih 2 opsi kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, pertama sepakat dengan Pak Richard bahwa wibawa organisasi kita saya kira itu dijaga, dan karena itu tim formatur sudah dibentuk. Saya kira kita hargai itu. Itu yang pertama. Jadi saya kira apa yang disampaikan tim formatur itu harus kita taati bersama. Karena kalau persoalan kesibukan seperti yang disarankan orang tua kita Pak Nathanael, juga kalau kita usulkan calon ketua saat ini pasti juga dengan alasan yang mungkin sama, ya, dengan tugas yang berbeda. Jadi saya pikir bahwa apa yang disodorkan oleh tim formatur itu sudah dipikirkan dari A sampai Z. Jadi saya kira itu satu kerinduan kita bersama bagi hambanya berdua, Pak Sitorus dan Pak Kris. Nah, kita serahkan kepada peserta yang hari saat ini. Terima kasih. Ya, memang mengenai dihubungi, tidak hubungi secara langsung, hanya pertanyaan saja. Jadi, oh Pak Kris baru 1 periode, nanti bisa. Pak Pendeta Rukman Sitorus belum pernah. Komitmennya jangan diragukan, sudah pasti. Semua kita sibuk. Ya. Jadi suara dari Pak Pendeta Rizal bahwa apa yang diusulkan oleh apa yang ditugaskan kepada tim formatur mohon bisa kita lanjutkan, tinggal nanti wakil ketua ya. Nah, kesepakatannya gimana nih? Untuk wakil ketua, apakah kita pilih calonnya di sini atau tadi dari 2 calon itu yang satu lebih banyak suaranya dia jadi ketua, yang kedua suaranya lebih kecil dia wakil, atau usulan tambahan untuk ketua, untuk calon ketua dari tim formatur 2. Apakah ada dari sini mau menambahkan daripada yang sudah diusulkan, daripada tidak ada? Usul Pak, ya. Untuk menghargai formatur ya, tadi yang 2 dicalonkan. Untuk wakilnya saya pikir dari 2 itu aja, jadi wakilnya otomatis karena duet maut bisa. Terima kasih Bu Menteri. Saya sebenarnya hanya menyimpulkan bahwa akhirnya tim formatur pun menyerahkan kepada kami. Kenapa kita tidak pakai forum yang biasa, tertutup? Karena kalau kita tunjuk orang seperti itu, saya melihat Pak Rukman tadi seperti tadi katakan memang dedikasinya tinggi. Saya percaya dalam kondisi tertutup atau terbuka, kalau Tuhan telah menetapkan orang itu, nggak ada yang bisa gagalkan. Tetapi kita harus memang betul-betul sepakat untuk dalam hal seperti ini kita lebih nyamannya tertutup, Pak. Tapi kalau misalnya tim formatur sudah menetapkan 2 orang, saya setuju. Cukup sampai di situ, dan wakil silakan tertutup. Gitu saja. Kalau menurut saya ya. Usulan wakil mau tertutup atau ditulis di sini. Ini loh yang calon-calon wakil. Nah, jadi tertutup, banyak nama, berikan kesempatan. Saya menolak, maaf saya tidak bisa, saya bersedia. Nah, orang yang bersedia itu baru kita, misalnya dari 10 orang yang terpilih, yang saya nggak bisa, maaf, nolak dan segala macam, lalu sisa saya bersedia 4 orang, ya sudah ajukan 4 orang. Nah, jadi 4 orang itu baru kemudian kita ada pilihan lagi. Ya. Karena saya percaya ada pemimpin-pemimpin baru yang Tuhan persiapkan untuk generasi mendatang. Kita juga harus mempersiapkan pemuda-pemuda untuk gereja kita.
kita. Kalau saya cari pengganti Pak Sitorus, kelak susah. Bapak Pak Sitorus terus gitu misalnya ya. Pak Sitorus juga harus memberikan dia menolong anak-anak muda atau hamba-hamba Tuhan yang masih muda untuk menjadi pemimpin yang meneruskan visi Pak Sitorus berikutnya seperti itu. Jadi saya percaya ada yang muda-muda juga yang Tuhan akan siapkan mereka menjadi pemimpin. Kita harus belajar terbuka untuk itu. Saya kembalikan aja. Nah, ya kalau dari segi tugas kami sudah selesai. Tinggal sekarang pimpinan sidang yang menentukan masukan. Usul tadi Pak Juan kayaknya nggak dengerin tadi. Oh iya, calon. belum tahu dia. Oh, dia tadi keluar. Pak PDM Juan, kami tim formatur mengusulkan untuk jadi sekretaris ya bersama dengan Pak Pendeta Martin Tobing dan Bapak Diaken Markus Larui. Nah, itu. Tapi gini Pak, Calon kalau sekretaris. boleh usul gini aja, setiap gereja kan dari perutusan gereja, oke jangan tertutup 2 nama. Jadi sekali putaran aja. Jadi satu gereja itu gini, langsung kasih ketua si A, wakil si A, C sekretaris. Perlu nggak? Atau cuma 2? Langsung. Ya, jadi nanti yang masuk manapun suara terbanyak nggak usah pilih lagi, dia aja langsung. 4 gitu. nama berarti. 4 nama. Jadi gereja memilih 4 nama, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Udah, jadi nanti dihitung aja langsung kalau gitu. Setelah terhitung, paling nanti kami suitan, misalnya saya, tolonglah Bapak aja, boleh lah gitu aja. Tapi ini Pak, yang tadi kan yang sudah disebutkan itu ketua, sekretaris sama bendahara. Sedangkan wakil belum ada. Nah, mereka bisa kasih nama siapa aja. Yang dilihat di sini siapa aja mereka kasih. Misalnya contoh ya, misalnya Pak Juan jadi wakil, ya nggak apa-apa dihitung dia wakil. Pak Rijal juga ada usul dia wakil misalnya, atau ketua juga nggak dimungkinkan terbuka. Dari nama-nama itu bisa Karena kan ketahuan nanti itu jumlahnya. Gitu. Ya benar ya, lebih fair supaya maksudnya semua tadi enak gitu. Oke. Katanya ada mood apa nih? Udah. Kayaknya sama dengan kita. Cari praktisnya ya. Cari praktisnya, yaitu seperti yang saya katakan tadi, ya toh, pilih nama. Jadi ini kertas dibagikan kepada semua, pilih nama. Kalau ada 5 nama, terus tanyain, si A bersedia nggak, si B bersedia nggak. Yang bersedia itu yang maju, yang nggak bersedia ya udah coret, pilih lagi putaran kedua gitu loh, ngerti nggak? Berarti 2 putaran untuk wakil ya? Enggak, untuk ketua dan wakil semua. Iya. Kan yang lain sudah oke Pak. Tinggal wakil aja. Iya. Jadi 1 putaran yang pertama itu wakil dulu. Kita pilih wakilnya siapa-siapa. Lalu kalau yang bersedia lalu dimasukkan itu calon-calonnya ketua, wakil, kami bukan maksud saya suara terbanyak dari. Iya itu baru calonnya Pak. Iya. Pak, ini saya mau usul Pak. Kan tadi kita kembali lagi ya. Ini balon ketuanya ada 2 Pak. Kita belum dapat. Ketuanya dulu tentukan. Tadi kan ada pendapat-pendapat, ada alasan-alasan. Hamba-hamba Tuhan ini dua-duanya nggak bersedia. Sekarang kita tanya lagi kesediaannya. Kalau duanya sedia, ya silakan majukan. Kita yang pilih. Kecuali tidak bersedia. Kalau tidak bersedia, saya usulkan munculin nama lain seperti tadi usul Pak Nathanael. Kalau muncul sebenarnya ada tepat. Silakan mundur. Siapa yang mau mundur? Yang siap maju, jangan mundur. Wakil juga begitu. Sekretaris bendahara. Ada bersedia. Pemilihan tadi itu kalau wakil saya dampingi dia. Wakil mau Ayo ditanya lagi berjelas. Ayo cepat ya, udah 1:30 loh ini. 1:30 ya. Saya ada kegiatan sore. Ya, jadi cepat praktis. calon ketua 2 itu, kayaknya sudah cincai nih keduanya. Sudah cincai.
Nah, tinggal wakil ketua dan sekretaris ada 3. Kan katanya sudah siap ketua. Oke, ya. Bapak sudah siap. Jadi mereka udah tingkat Pak. Wakil, jadi Iya. ketua sudah, wakil sudah. Nah, sekretaris mau tertutup? Tutup atau terbuka? Terbuka aja lah sekretaris saya. Tadi itu kami usulkan 3. Pendeta Martin Luther Tobing, pendeta Buddha. Udah mulai ya. Itu udah mulai. Aja. Udah mulai. Iya. Wah, lebih bagus. Angkat tangan aja lah langsung lah. Martin. Oh, Martin, sekretaris. Bendahara. Bendahara ada 2 yang kami usul. Ngapain saya? Pendeta Lukius sama PDM Oki. Luki nggak mau. Luki bilang sama saya. Okinya nggak ada, Pak. Lukiusnya nggak ada, Pak. Lukisnya nggak ada, nggak bisa. Nggak boleh dipilih. Oh, ya udah Pak Oki di sini. Luki nggak mau. Saya udah pernah hampir 2 kali bendahara PKGS. Hampir. Sudah. Lalu juga bendahara Natal juga udah 2 kali. Jadi sebenarnya apa yang Ibu Rosa sabdakan, kayaknya mudah deh Pak. Ah, sabda Ibu. Karena saya sudah mulai masuk anak tua. Pak Juan. Kalau gitu Pak Juan. Pak Juan masih muda. Saya memang muda Pak, tapi saya jujur, saya kurang hati-hati dalam pencatatan keuangan. Saya nggak berani Pak. Saya nggak berani. Banyak nih. Ibu aja, ibu muda. Ibu Novi nih, Ibu Novi. Ibu Novi ada. Yang mobile. Ya. Gimana? Ibu Novi? Ya, setuju. Angkat tangan yang setuju. Wah. Satu-satunya cewek. Banyak. Pendeta Novi. Jadi Bu Novi. Ya, sudah ada. Sah ya? Sah. Pendeta. Pendeta Novi. Pendeta Novi. Noviana Nurtanio. Yang punya Lahir pesawat. di pesawat. Nah. Oke. Jadi untuk pengurus bukan Novianta. S juga loh belakangnya itu. Benar kan namanya? M ya. Sutanto. MTH ya? MTH. Tahu nggak dari MTH itu? Marah terus. Ya ampun, itu gelar saya nggak. Oke. Jadi pengurus BKGS tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Oh, 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 2026 kan ini 2023. Betul. Ya. Pengurus BKGS tahun 2023 sampai dengan 2026, Ketua Pendeta Kristianto, Wakil Ketua Pendeta Lukman Sitorus, Sekretaris Pendeta Martin Tobing. Itu bukan tolong. Tobingnya. Bendahara Pendeta Noviana Nurtanio dengan ini sah. Maju ke depan lah, maju ke depan. Diundang. Saya persilakan untuk ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara untuk maju ke depan. Sebelum mereka bertugas, rekan-rekan kita bangkit berdiri. Kalau konven siapa nanti yang jadi? Konven? Pak Martin. Terima kasih. Tinggal ganti konvennya. Belum.
Ya, saya minta pendeta-pendeta, baik Bu Pendeta Merisu, Pendeta Rusi, Pendeta Nathanael, Pendeta Richard, Pendeta Rizal, sama Pendeta Luther, dan Pendeta Hari untuk maju ke depan. Pendeta Lani, ya, sama Pendeta Janet. Bu Rosi. Ya. Pendeta Nathanael. Kita kasih. Ya. Ya, yang jadi pengurus berlutut. Andre, kalau ketua konten nggak sekalian ya? Nanti setelah ini ya. Soalnya mereka jadi geser. Andreas itu udah sekalian. Pendeta Girsang ada, Leo Girsang. Oh iya. Dari GKPS. Mari Pak. Mari Pak. Ya, dikenalin dulu tadi. Ya, pengurus yang baru untuk berlutut, kita para pendeta mendoakannya, yang dipimpin oleh Pendeta Merisum, karena saya dengar mau emeritus kan. Nah, biarlah doa berkatnya luar biasa. Ya, emeritus. Oke. Berlututnya ke arah mana? Ke sini. Yerusalem. Yerusalem mana? Saya ini salibnya di sini. Ya. Mau berlutut ya? Iya, berlutut. Enggak ada masalah. Pasti bisa. Silakan. Enggak lama lah. Ya, kita Mau tumpang tangan apa apa? Ya, tumpang tangan. Mau bertuan. Kita bersama-sama bersyukur ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Allah yang memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau. Dan Engkau juga yang memberikan kami otoritas dalam pelayanan ini. Dan yakin Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau akan melengkapi, dan Engkau akan memakai mereka menjadi berkat di dalam kerajaan. Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, Pendeta Chris, Pendeta Luman, dan Pendeta Martin bersama Pendeta Novi, yang hari ini melalui anak jemaat Tuhan memanggil mereka, Engkau memakai jemaat-jemaat, memanggil mereka dalam pelayanan khususnya dalam BKGS ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan memakai mereka menjadi saluran berkat di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang berotoritas atas segalanya. Biarlah semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau teguhkan mereka dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hormat kami kembalikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat membantu Pak Seks. Selamat Ibu. Mantap. Terima kasih Pak. Bapak capek. Enggak. Terima kasih tim formatur. Iya. Ya, karena sudah disahkan pengurusnya, jadi maju ke depan. Ya, saya mundur. Tim formatur dibubarkan. Ini dibubarkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Karena sudah ada pengurus yang baru. Periode 2023. Bu Novi maju Bu. Ya, Bu. Ada di kursi. Ada. Ini Kursi panas. Kursi panas. Karena ini warna sari juga langsung. Ya, sama saya. Ya, dengan ini saya mengundurkan diri. Jadi Pimpinan sidang. Terima kasih Pak Andreas Tejo.
Saya sebenarnya kalau nggak ada Pak Sitorus saya nggak akan mau gitu ya. Karena nanti pasti Pak Sitorus yang akan sering kerja gantian ya. Nanti yang mana? Ya inilah. Kami yakin ya ini pekerjaan bersama kita membangun Tuhan di Sukabumi. Saya pada siang hari ini juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pak Robi Tauran. Iya. Mana Pak Robi? Pak Robi Tauran. Ya, saya rindu Pak Robi masih tetap nanti ikut ambil bagian dalam pelayanan PKGS juga ya. Karena beliau kadang-kadang kemana-mana nanti akan menolong kita bersama-sama. Pak Martin juga nanti yang akan kadang-kadang juga ya Pak Martin. Terima kasih sekali lagi, dan juga untuk pengurus-pengurus PKGS yang lama nanti akan ada perubahan dan pasti ada yang terus terlibat. Saya berharap pendeta-pendeta tidak menolak ketika diajak untuk melayani di PKGS. Harapan saya ya, itu yang menjadi kerinduan saya karena ini pelayanan bersama, pelayanan kita sama-sama di PKGS. Dan tolong doakan kerja ke depan saya boleh bersama-sama mengajak tim. Pak Sitorus terima kasih, Pak Martin di Moki, ini teman-teman baru dan sebenarnya teman lama ya yang kita akan kerja bersama-sama ke depan. Dukung kami, support kami. Tanpa gereja-gereja kami bukan siapa-siapa. Kita tetap ingin bersatu menjadi berkat di kota Sukabumi ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mungkin Pak Sitorus menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih juga untuk kepercayaannya kepada kami. Nah, saya pikir sih dalam kesempatan ini karena saya sebagai ketua konven berharap momen yang tepat juga sekarang ini untuk kita memilih ketua konven dan juga sekretaris dan juga bendahara. Nah, apakah di mana formasinya? Silakan Pak Ketua saja. Siapa yang akan dicalonkan? Oke, baik, kita akan ya, Ibu. Pak, kita semua terima kasih sama Pak Robi karena membuat tugas PKGS sangat mudah. Saran saya, kenapa nggak dimasukkan menjadi bagian untuk membantu sekretaris, sehingga akan tetap Bapak tidak perlu mencari orang karena Bapak sudah sangat teruji dan dia bisa ada di tempat manapun dengan sangat rapi pakai jas. Biasanya Bapak minta pakai kaos, kalau dia pakai jas kemana-mana. Jadi memang saran saya masukkan atur untuk bisa membantu. Baik, terima kasih Bu Rosi. Kami pasti akan rapat di PPH ini. Nanti kami akan putuskan di bagian mana Pak Robi terlibat ya. Pasti kita akan melibatkan beliau. Nah, tadi usulan Pak Sitorus adalah memilih ketua kerohaniawan, ketua, sekretaris dan bendahara. Ibu Erlin sudah berapa kali periode Bu Erlin bendahara? Saya dari tahun 2015. Waduh, ya, kita harus oh baru. Baik, oke. Sekarang di sini ada beberapa nama supaya beres. Pak Pendeta Andreas. Oh, sudah Andreas. Ya. Setuju. Ketuanya Pak Andreas. Setuju. Gak boleh nolak loh Pak. Saya aja tadi gak boleh nolak. Kalau konven gak Kapan? Konven. Nah, ini ucapan terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Ucapan terima kasih. Enggak. Pidatonya ucapan terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, kan benar. Iya. Terima kasih kepercayaannya. Namun sekarang ini saya terus terang aja ya, karena gereja kami ini lagi pembenahan. Jadi memang kondisinya curat marut Pak. Jadi bukan kami nggak mau ya, bukan saya nggak mau, tetapi kami mau di internal dulu beres. Jadi memang agak repot Pak. Sama semua. Betul sama betul. Betul, sama. Sama kita
Masalahnya kalau yang lain mungkin ya bukan internal ya. Saya juga internal. Ya, internal pribadi itu. Kalau saya berkaitan dengan gereja dan juga berkaitan dengan sinode kami. Jadi, yang penting Bapak menunjuk sekretarisnya, biar sekretaris gereja. Bendaharanya siapa Pak? Silakan tunjuk nanti bendaharanya ya. Pak Hari. Pak sekretarisnya Pak Hari ya. Dan bendaharanya siapa ini untuk konten supaya itu Bu Janet. Sudah. Harus datang berarti. Iya harus. Wajib. Bukan bisa sini ada resmi ya. Bu Janet ya. Ya, baik. Oke. Cuma jadi sekretaris konten aja. Kerohaniawan. Nanti kita ada serah terima lah. Ya. Jangan bilang cuma nanti sekretaris. Iya. Biar gak sieun katanya jadi saudara bujangnya. Nah, yang selanjutnya ke Warnasari berikutnya kita akan mengadakan Paskah dan HUT BKGS ke-47 di bulan Mei. Di bulan Mei itu ada HUT BKGS ke-47. Harapan saya kita bisa mengundang wali kota dan mengesahkan pengurus yang baru di bulan Mei. Jadi secara kenegaraan kita dilantik oleh Pak Wali Kota gitu ya. Itu akan lebih menolong kita supaya ke pemerintahan kita bisa boleh dampak gitu ya. Maksudnya untuk memberi pesan kepada pemerintah kami tetap solid di Kota Sukabumi. Saya sudah bilang ke Ketua FKUB untuk memakai Gedung Juang menjadi tonggak awal kita bisa berdoa Paskah bersama dan juga bisa HUT. Ini momen penting bagi kita umat-umat Kristen. Secara khusus saya sih berharap seluruh pendeta mau dikasih informasi untuk datang dan penatua-penatua yang bisa boleh datang pada saat itu karena memang mungkin tempatnya terbatas kali ya. Kalau Mei sudah selesai, nanti saya tanya lagi. Kalau nggak ada, kita pasti akan pakai salah satu gereja di Kota Sukabumi, entah di GKP kalau bisa atau di GKI untuk menjadi satu momen khusus pesan kepada wali kota dan Kota Sukabumi untuk melihat bahwa kebersamaan kami, keutuhan kami, kesatuan kami mau menjadi berkat bagi Kota Sukabumi. Boleh begitu ya? Setuju ya? Bulan Mei tanggal 20 kalau nggak salah. Itu aja nggak dipilih sekarang. Untuk acara saya serahkan kepada Ketua Konven untuk merealisasikan kegiatan HUT BKGS yang ke-47 ini, 47 ya. Ketua Konven setuju ya? Pak Peter? Oke, oh iya sama Pak Hari. Ya kan. Nah, kita akan memberikan, saya berharap tidak harus besar-besar kayak Natal tidak. Kita datang persekutuan bersama, yang nggak harus ada konsumsi. Ya, kita berdoa bersama, namanya Paskah bersama, doa bersama dan harus konsumsi, Pak. Ya, begitu. Mohon nanti dirancang termasuk pengkhotbahnya, pengkhotbah lokal aja, pendeta-pendeta yang ada di Kota Sukabumi saja. Jadi tidak harus dari luar kota. Jadi itu harapan kami. Tanggal berapa? Tanggal 20 Mei. Senin ya. Nanti disesuaikannya. Sabtu. Oke, kalau enggak bisa diundur ya hari Senin atau hari Rabu ya. Senin kalau bisa. Senin ya. Senin berarti tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei malam lah ya, jam 6 sore gitu. Jadi bisa lebih 15 Mei Pak Luther. Mohon cari tim bersama dengan pendeta-pendeta untuk mengatur HUT BKGS yang ke-47. Demikian informasi. Yang selanjutnya berkenaan dengan ADART, saya sedikit ingin dijelaskan tadi oleh Pak Juan sampai di mana perjalanan ADART kita dan kenapa harus ada surat kesepakatan bersama gereja-gereja. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jangan bosan ya, saya jelasin dulu ya. Biar lebih jelas aja. Jadi penjelasan yang terakhir itu kami katakan bahwa prosesnya sedang
pengajuan di notaris ada masalah nama waktu itu kan kita di Wisma Ekumene. Nah setelah kami coba lagi urus dan notarisnya pun sudah berangkat ke Departemen Hukum buat minta konfirmasi lagi. Nah akhirnya kami dapat info terbarunya adalah harus mengajukan surat rekomendasi dari Departemen Agama Kanwil Jawa Barat karena berkenaan dengan perkumpulan ini kan kegiatannya keagamaan gitu. Nah supaya kita juga nggak perlu pakai nama yang samar-samar begitu ya, kita bisa langsung ajukan nama Badan Kerja Bersama Gereja Sukabumi. Nah beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Kris dan Bu Meksi menghadap ke Departemen Agama Sukabumi. Mereka juga siap bantu kita untuk ajukan rekomendasi ke Kanwil. Nah hanya saja seperti yang dijelaskan tadi di awal, kami perlu lampiran persetujuan dari setiap gereja untuk pengajuan anggaran dasar ini. Nah bentuk persetujuannya hanya berupa tanda tangan di berita acara yang sudah pernah kami ajukan ke notaris. Jadi berita acaranya itu sudah ada, hanya tinggal ditambah tanda tangan dan cap gereja masing-masing Bapak Ibu gitu ya. Dan nama pengurus yang terbaru ini ya nanti lampiran halaman pertamanya akan kami revisi sesuai dengan pengurus yang baru sekarang gitu. Jadi untuk gambaran di lembaran pertamanya nanti bisa dilihat, oh berita acaranya bentuknya seperti ini sesuai dengan rapat pleno kita yang lalu sebetulnya. Nah hanya karena ada pergantian pengurus nggak apa-apa, bisa direvisi. Nah nanti kita akan ajukan ulang gitu. Nah pengajuannya ini kami usahakan secepatnya, jadi mohon kerjasamanya dari setiap gereja untuk mendukung ini, proses ini dalam memberikan tanda tangan dan cap gereja masing-masing. Terima kasih. Baik, demikian ini proses perjalanan ADART. Kenapa molor-molor itu supaya di Kemenkumhamnya yang agak sulit harus ada prosedur-prosedur yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah berita acara kesepakatan pembentukan perkumpulan BKGS. Ya ini harus ada itu berita acara 2021 ketika kita sama-sama membahas di Gereja Baptis waktu itu ya. Kemudian yang berita acara yang kedua, kita akan membuat berita acara hari ini kita harus sepakat untuk membuka bank atas nama BKGS di BJB supaya kita bisa ke wali kota dan dana 30 juta yang sudah disiapkan oleh wali kota boleh cair sehingga kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik. Demikian ya, mohon 2 berita acara nanti juga yang kerja-kerja yang tidak hadir harus menandatangani supaya apa ya sah di mata pemerintah karena ada tanda tangan pendetanya dan cap stempel gereja. Itu saja. Mau tanya untuk rekening kan ini udah bulan Maret. Nah, nanti berarti atas nama karena namanya Pak Oki terus ya. Oke, itu saja. Ya. Itu kan satu organisasi ya. Data rekening gereja atas nama gereja. Silakan. Pendeta Leo Girsang, GKPS. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Leo Girsang. Saya melayani di gereja GKPS. Itu aja kayaknya. Sebenarnya saya sudah setahun lebih di Sukabumi, penempatan dari kantor Semude, tapi karena kesibukan dan lain halnya, saya belum sempat datang bergabung dengan Bapak Ibu di PKSAG. Dan saya berharap PKGS. Ya. Aslinya dari mana? Aslinya. Saya aslinya dari Jerman Selatan, bukan saya dari sesuai dengan marga saya, Girsang dari Sumatera Utara, Simalungun
Gereja Kristen Protestan Simalungun dan KPS. Oh, istri saya satu. Istri saya dari Sulawesi Selatan, dari Toraja. Jadi gitu ya. Anak saat ini 3 dan menjelang 4 kayaknya. Iya. Berkat Sukabumi berarti ya? Berkat mungkin karena Sukabumi terlalu dingin ya. Mungkin itu yang perkenalan. Terima kasih. Selamat bergabung di BKGS Pak di Kota Sukabumi. Senang bersama dengan Pak Firsan. Jangan lupa ikut persekutuan, ikut kegiatan-kegiatan BKGS dan ikut iuran. Ikut iuran gerejanya ya. Ya. Baik, nanti Pak Robi minta nomor teleponnya ya, biar dimasukkan di grup hamba Tuhan. Siap. Terima kasih. Baik. Oh iya, Pak Nasari. Iya. Warnasari tadi ada permohonan dari Pendeta Richard ya, Pak Richard ya, sebagai Ketua PGS Sukabumi. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Silakan. Sebelum Pak kita supaya nggak susah-susah memilih panitia lokal hari ini sekalian di pleno. Yang lalu udah Pak. Siapa Pak usulannya? Waktu yang lalu kalau nggak salah Pak Lukius ya sama Dia mau. Pak Pajuan. Oke, Pak Lukius dan Pak Juan kita tetapkan juga hari ini menjadi ketua Natal dan ketua dari Natal. Ya oke, Pak Lukius dan Pak Juan yang akan menjadi ketua Natal di tahun 2020. Baik, silakan Pak Rizal. Pak Rizal, silakan. Janjinya kan kemarin katanya nggak bisa dia langsung. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk PHBKSD yang baru yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Karena Wanasari, jadi tadi saya sudah minta waktu mengenai pelayanan gereja Tuhan, ya, yaitu sehubungan dengan pergantian kepengurusan MPH PGIS. Ya, jadi saya sudah koordinasi dengan PGIW. Rupanya seluruh PGS di Jawa Barat harus segera menyelesaikan kepengurusan sampai akhir Juni ini, sampai Juni ini. Ya, sekarang sedang ada pendataan. Nanti kalau pengurus yang baru nanti akan membuat pendataan untuk pengurus PGS. Jadi dengan cepat saja. Tadinya ada PGIS kota kabupaten, jadi saya persempit saja. Lalu nanti saya sampaikan kepada PGIW Jabar agar PGIS kabupaten dibentuk sendiri, jadi bentuk sendiri. Jadi di sini ada Pak Robi, terima kasih di beliau sebagai PJ sekretaris. Kami telah membuat satu undangan. Tapi saya mau kasih opsi kepada Bapak Ibu. Ini kita bicara kerja cepat, ya. Jadi opsi yang pertama dalam surat ini yang sudah terima hari ini adalah kita akan rapat hari Jumat di Wisma Ekumene. Tapi saya mau mempercepat dengan cara hari ini kita tentukan langsung formatur untuk pembentukan PGS Kota Sukabumi, yaitu ketua, wakil dan sekretaris 3. Enggak Pak, nggak usah Pak, nggak usah. Ketua, sekretaris dan wakil, ya 3 orang saja, ganjil. Jadi saya mau langsung saja. Apakah Bapak Ibu Saudara sini, saya tadi hitung dengan Pak Robi sudah memenuhi quorum, ya, untuk pemilihan ketua dan juga untuk kehadiran rapat kita, rapat nebeng rapat lah gitu. Ya. Nah, jadi udah mulai quorum saudara-saudara ya. Nah, saya mau tawarkan ada 2 opsi. Opsi pertama mengikuti surat undangan ini, tapi surat undangan ini agendanya cuma satu, yaitu pemilihan formatur untuk membentuk kepengurusan MPH PGS Kota Sukabumi untuk yang baru, ya, untuk yang kepengurusan yang baru. Yang kedua adalah langsung sekarang kita pilih 3 orang, lalu saya akan serahkan untuk
formatur bekerja. Saya kebetulan sudah bawa capnya, ya sekalian saya udah siap. Nah, yang pertama adalah mengikuti. Yang pertama adalah langsung sekarang kita tentukan 3 orang, ketua, wakil, dan sekretaris dari formatur. Siapa yang bagi Bapak Ibu Saudara yang mau secepatnya? Ini sebenarnya sudah tertunda ya Bapak Ibu, jujur aja, udah tertunda nih. Saya dengan Pak Rugi bilang, wah Pak, saya lagi ini untuk laporan nih, ya nggak apa-apa ditunda sebulan lagi nih. Nah jadi karena kita mau cepat, gimana saya mau tawarkan hari ini kita tentukan 3 orang, lalu mereka itu adalah formatur untuk ke pemilihan PGS yang baru. Sudah setuju ngangkat tangan? Pak, cuma mau ngasih apa maksudnya mau ngomong kalau kayak kami yang nggak PGS kan nggak masuk, jadi maksudnya kami no comment gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi gini aja Pak Richard, saya pikir ternyata ini saya anggota ya, jadi udah ada di sini suratnya. Ternyata kita kan nggak usah buru-buru, apalagi bulan Juni baru pergantian. Saya usulkan kita ketemu aja hari Jumat ini di Wisma Menek, sebab memang yang hadir hari ini tidak semua anggota PGI, jadi mereka juga akan bingung ya. Saya kira yang sudah ditentukan ini menurut saya udah bagus, kita tinggal datang aja nanti. Ya, hari Jumat. Dan banyak juga mungkin anggota akan ada Pak Ketua menyampaikan program-program sudah terlaksana, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau forum ini kan hanya berharap sih pemberitahuan aja anggota PGS, kita rapat nanti di Wisma Menek tanggal hari Jumat. Ya, itu lebih baik. Bapak Ibu hari Jumat siap? Siap. Ya, siap ya. Siap, sekalian doakan yang calon formatur 3 orang itu. Baik. Oke. Saya pikir itu saja. Jadi surat undangan berlaku. Kita hari Jumat ketemu di Wisma Menek. Terima kasih buat waktunya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Richard. Ada TK namanya TK Immanuel. Nah, TK Immanuel ini di Sukabumi ada 3 TK yang cukup kita bisa. Yang satu BPK Penabur, bukan iklan juga lah, BPK Penabur. Yang kedua TK Immanuel, yang ketiga adalah Kehidupan Baru. Dan selama saya di Sukabumi, 3 sekolah ini yang jadi sasaran anak-anak kita sekolah. Jadi 3 ini. Nah, saya pikir saya hanya menawarkan untuk rekan-rekan semua para pendeta, penginjil, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, pendeta tua, boleh kalau ada cucunya sekolah di TK Immanuel kita ini sekalian memberitahu bisa diberikan potongan 50% untuk anak hamba Tuhan. Ini sebagai kami pendeta, sebagai pengurus Immanuel agar memberi perhatian kepada keluarga hamba Tuhan. Cucunya juga boleh. Itu saja, mohon ini iklan sedikit tetapi bukan iklan iklan yang baik untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya dan promosinya pendeta. Dan pasti itu sangat membantu pendeta-pendeta. Rasanya sudah cukup kita rapat pada siang hari ini, sudah pukul 13. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Saya kasih satu kesempatan. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, apakah ada? Cukup? Baik, kalau begitu. Makan sudah siap, disiapkan oleh GKI Penginjil. Ya Bapak Ibu, saya akan bacakan keputusannya aja atau semuanya Bapak Ibu? Keputusan. Ya. Baik, untuk tadi diawali dengan pembukaan tata tertib oleh Pendeta Andreas sebagai pimpinan sidang, kemudian not tulisnya saya. Lalu kemudian tata tertib disetujui, kemudian keputusan yang kedua, GBI MNCC Mount Nebo Community Church dinyatakan sebagai anggota BGKS melalui sidang pleno ini dan semua menyetujui. Kemudian mengenai GKKI Tali Takut dan Penabur Benih diharapkan untuk memperjelas status keduanya dalam segala hal, khususnya administrasi.
Kemudian mengenai keuangan untuk Natal, disepakati bahwa akan tetap mengikuti ketetapan iuran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika ada gereja yang ingin mengusulkan jumlah yang baru, silahkan mengusulkan. Untuk Gereja Yesus Sejati diberikan pengecualian dalam memberikan iuran partisipasi Natal. Dipersilakan kepada gereja internal untuk memutuskan jumlahnya. Kemudian ya, pengembalian dana Natal, maaf banyak sekali ini jadi agak dana Natal BKGS jumlah 40 juta akan dibagi 20 untuk kas Natal tahun ini, Natal 2023, dan 20 juta diberikan untuk kas BKGS. Kemudian pemilihan pengurus BPH BKGS yang baru 2023-2026 disepakati secara aklamasi, tidak ada pemilihan tertutup. Jadi secara aklamasi terpilih Ketua Pendeta Kristianto, Wakil Ketua Pendeta Lukman Sitorus, Sekretaris Pendeta Martin, dan Bendahara Pendeta Noviana Nurtanio. Kemudian Ketua Konven Pendeta Lukman Pendeta Luther Tarlin Samara, lalu Pendeta Hari sebagai sekretaris, kemudian Pendeta Janet sebagai bendahara. Kemudian HUT Paskah akan dipimpin langsung oleh Ketua Konven. Panitia Natal sudah ditetapkan ketua, mana tadi ketuanya? Ketuanya Pendeta Lukius atau Pendeta Muda Juan. Kan belum dipilih. Iya, nanti berdua sepakat ya. Baik, mungkin itu saja garis besar keputusan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian saya kembali kepada ketua. Baik, terima kasih untuk setiap keputusan yang sudah dibuat. Nanti akan disampaikan ke gereja-gereja anggota yang keputusan-keputusan yang telah kita sepakati siang hari ini. Yang tidak hadir wajib menyetujui untuk keputusan pleno siang hari ini. Pak, tadi itu yang disebutkan Paskah, harusnya Paskah dan HUT. Ya, Paskah dan HUT. Dan sekalian pelantikan pengurus yang baru. Jadi tiga. Iya, ya. Banyak banget Pak. Ya. Jadi Paskah, HUT, dan pelantikan akan diadakan di bulan Mei tanggal 15. Mohon kehadirannya. Demikian rapat pleno siang kita hari ini. Kita bersama-sama menerima seluruh keputusan rapat siang hari ini. Kita akan mengakhiri dan kita akan makan siang. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdiri. Saya minta Pendeta Nathanael. Bapak leluhur. Masih ada leluhur. Bapak di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini boleh PKGS mengadakan rapat dan membentuk pengurus yang baru. Tuhan berkati dengan Bapak Pendeta Kristianto sebagai ketua, Wakil Pendeta Lukman Sitorus, Bapak Martin Tobing sebagai sekretaris, dan bendahara Ibu Pendeta Nurtanio. Biarlah Tuhan juga akan pakai mereka untuk menjadi alat yang berguna dalam tanganmu. Berkati pengurus Konven yang baru, yaitu Bapak Pendeta Luther, demikian juga Pendeta Hari dari GKP, dan
Ibu Janet dari GPIB sebagai bendahara. Kami serahkan tamu bila Tuhan sendiri akan menuntun mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Berkati Pendeta Lukman Sitorus beserta seluruh majelis dan jemaatnya yang sudah menerima kami sehingga kami bisa mengadakan rapat hari ini. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Maka kami akan menikmati berkat siang. Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi kekuatan bagi kami. Tubuh yang sehat, kami boleh melakukan tugas kami dan kami boleh memuliakan Engkau. Dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk makan kita itu di bawah ada disiapkan. Nanti ini sambil Bapak foto, ini foto. Foto ya. Ini video juga jalan. Foto konten, foto konten. Gimana nih? Foto konten di tengah. Sini. Awas kelas ya. Satu, dua, tiga. Bebas. Sekali lagi, satu. Ayo, gak bebas ya. 1, 2, 3. Senyum dong. 1, 2, 3. Pak dicek dulu, takutnya nggak jadi. Jadi bahaya. Nggak jadi bahaya. Sudah jadi. Sudah?